Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Pada kegiatan MPLS kali ini Bapak akan memberikan satu materi mengenai toleransi beragama. Ada yang sudah tahu tentang apa itu toleransi beragama? Definisi dari toleransi itu sendiri, toleransi berasal dari bahasa Latin, dari kata tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi, pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Ternyata toleransi juga dapat dilihat dalam konteks agama dan sosial budaya yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap golongan-golongan yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas pada suatu masyarakat. Toleransi antar umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Selanjutnya, toleransi dari segi agama. Agama sendiri mendefinisikan, seperti kita tahu bahwa agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi, yang mana A berarti tidak dan gama berarti kacau. Sehingga agama berarti tidak kacau. Jika kita lihat dari bahasa Latin, agama berasal dari kata religio yang berarti mengikat kembali. Maksudnya adalah seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dengan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan sekitarnya. Selanjutnya, seperti apakah atau apa sajakah contoh toleransi umat beragama tersebut? Yang pertama, bahwa toleransi umat beragama itu dapat diwujudkan dengan cara lain. Salah satunya memahami setiap perbedaan, sikap saling tolong-menolong antar sesama umat yang membedakan. Terus kedekat orang. Bang Irinya. Selanjutnya, contoh toleransi umat beragama itu seperti apa? Dapat kita wujudkan bahwa toleransi beragama itu salah satunya adalah dengan memahami setiap perbedaan, sikap saling tolong-menolong antar sesama umat yang tidak membedakan suku, agama, budaya maupun ras. Selanjutnya, rasa saling menghormati serta menghargai antar sesama umat manusia. Selanjutnya, contoh pelaksanaan toleransi beragama. Antara lain, kita bisa memperbaiki tempat-tempat umum, kita bisa bekerja sama melakukan kerja bakti, kemudian membantu korban kecelakaan, serta menolong orang yang terkena musibah atau bencana alam. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa harus ada agama berbeda-beda? Manusia mencari Tuhan dengan cara yang berbeda. Perbedaan itu adalah hal yang baik, karena membawa kekayaan pengalaman hidup. Dengan perbedaan, timbul rasa toleransi dan saling menghargai. Agar tumbuh bersama peradaban, jadi sudah ribuan tahun agama bersama manusia. Beragam peradaban di dunia, kebiasaan dan cara hidup yang berbeda-beda itulah yang membuat manusia memiliki agama yang berbeda-beda pula. Agama adalah kumpulan ajaran yang diwariskan sepanjang sejarah peradaban manusia. Bahkan menurut ilmu pengetahuan, sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Sebelum ilmu pengetahuan berkembang, agama memegang peran penting dalam menjawab persoalan alam dan kehidupan manusia. Jadi, munculnya berbagai macam agama itu adalah jawaban terhadap beragam persoalan hidup kita. Selanjutnya, mari kita pahami dari berbagai penjelasan berikut bahwa ada keberagaman agama di dunia karena setiap manusia memiliki keinginan tahuan yang berbeda. Maksudnya adalah tidak ada satu jawaban yang pasti tentang masalah-masalah alam semesta dan kehidupan. Oleh karena itu, tugas manusia hanya cukup meyakini saja, bukan untuk memaksakan hendaknya. Jika kita saling menghormati pilihan orang, maka agama tidak boleh dipaksakan menjadi hanya satu. Sebaliknya,
apabila kita saling memaksakan, maka kita akan saling melenyapkan agama yang beragam itu. Kemudian kita lihat bagaimana toleransi umat beragama yang ada di Indonesia. Pandangan ini muncul yang dilatar belakangi oleh semakin meruncingnya hubungan antar umat beragama di Indonesia. Penyebab munculnya ketegangan antar umat beragama tersebut antara lain bahwa yang pertama kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain. Kemudian kaburnya batas antar sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian sifat dari setiap agama yang mengandung misi dakwah dan tugas dakwah. Selanjutnya, sikap lapang dada dalam kehidupan beragama akan memiliki makna bagi kemajuan dan kehidupan masyarakat plural apabila ia diwujudkan dalam yang pertama, sikap saling mempercayai atas itikat baik golongan agama lain. Kemudian, sikap saling menghormati hak orang lain yang menganut ajaran agamanya. Dan sikap saling menahan diri terhadap ajaran, keyakinan, dan kebiasaan kelompok agama lain yang berbeda yang mungkin berlawanan dengan ajaran, keyakinan, dan kebiasaan sendiri. Selanjutnya, hal yang harus kita lakukan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Dalam hal ini, untuk menciptakan kerukunan umat beragama dapat dilakukan dengan cara-cara antara lain kita saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama. Kemudian kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Kemudian juga kita melaksanakan ibadah sesuai agama kita. Dan yang penting kita mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. Selain itu, agar kerukunan umat beragama dapat terwujud dalam senantiasa terpelihara, perlu diperhatikan atau kita perlu memperhatikan upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan secara mantap. Yang pertama, kita harus memperhatikan dan lebih memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah. Selanjutnya, kita membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi, dan pastinya kita harus menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif. Selanjutnya, bahwa umat beragama perlu dibina melalui pelayanan aparat pemerintah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam menentukan kualitas kehidupan umat beragama. Melalui kebijakannya, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kerukunan agama dan keutuhan bangsa. Yang pertama, bahwa pemerintah telah meningkatkan efektivitas fungsi lembaga-lembaga kearifan lokal dan keagamaan masyarakat. Kemudian pemerintah pun meningkatkan wawasan keagamaan masyarakat, kemudian menggalakkan kerjasama sosial, kemanusiaan lintas agama, budaya, etnis, dan profesi, dan tentunya pemerintah juga memperkaya wawasan dan pengalaman tentang kerukunan melalui program kurikuler di lingkungan lembaga pendidikan. Ya, anak-anakku, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan, bisa dalam kehidupan ini menjalankan toleransi beragama karena yakin kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam agama dan salah satu hal yang harus kita lakukan dalam menjalankan kehidupan ini adalah kita bertoleransi dengan agama lain. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.